diskon 31 miliar atau 9,5% pada pembeli, betul begitu. Jadi sepakat ya, sama dengan LKPD, karena di LKPD seperti itu. Sebenarnya esensi dari pertanyaan kami itu dasar diskon. Apakah ketika penasihat investasi memberikan masukan seperti itu, apakah langsung ditelan? Tidak, harus ada second opinion. Yang saya tahu biasanya transaksi besar itu menggunakan beberapa sekuritas. Belum lagi juga biaya di situ, fee transaksi ada sekitar 3 miliar dari hasil penjualan itu fee transaksi di SK itu kami sekat kami nggak transaksi dari bank sekuritas. Dan ini harusnya Anda sebagai pelaksana teknis itu tahu betul soalnya itu. Saya belum masuk ke esensi, ke substansi daripada persoalan yang kami bahas ini. Jadi kami masih ada di langit-langit ini, belum masuk ke dalam. Tapi sudah situasinya seperti ini. Kemudian selain itu di SK yang diterbitkan 23 November 2020 di situ dibebankan pada APBD. Harusnya kan ada belanja konsultasi, jasa konsultasi di situ. Saya lihat di APBD 2020 ada 14 miliar. Tentu pos mana saya tidak tahu juga, itu bisa di cross check. Ada 14 miliar di belanja jasa konsultasi. Kemudian ada fee tadi transaksi 3 miliar. Totalnya mungkin bisa di breakdown. Kita akan tanyakan itu nanti. Silakan di breakdown. Ini kan berkaitan dengan APBD. Saya kira itu harus terbuka. Ya, ada 14 miliar sudah. 14 miliar itu entah di dalamnya berapa, entah dibagi 4 miliar atau 8 miliar. Kemudian ada 3 miliar fee transaksi. Silakan. 1% itu cukup besar kalau di crossing market, di pasar negosiasi. Saya tahu betul capital market seperti apa. Saya jelaskan waktu itu MSCI di sini. Saya berikan penjelasan mengenai di makroekonomi pada Bapak Cayanto waktu itu kepada Bapak Samsudin. Saya terang benderang penjelasan kami. Karena apa? Saya pastikan saya tidak akan meleset di bagian angka ini karena saya 10 tahun di capital market. Itu harus bisa dijelaskan. Tidak bisa dengan opini, Anda harus punya basis argumentasi Anda harus jelas. Tapi kalau nanti harus ada surat, silakan kita koordinasi di belakang dan Anda harus bertanggung jawab. Kalau kemudian tadi Anda mengatakan juga periksa ini itu KPK atau apa dan lain-lain, itu urusan Anda. Memang itu bagian dari tanggung jawab kok. Tapi kami publik juga berat, ini informasi harus dibuka, betul. Begitu, saudara. Nah, kemudian saya lanjutkan, saudara. Siapa yang pertama mengusulkan investasi itu, saudara? Yang pertama mengusulkan investasi itu siapa? Tahun 2020. Karena di dalam LKPD dikatakan timingnya pas. Padahal secara analisis, teknikal, ya, maupun secara makroekonomi timingnya tidak pas. Dikatakan di sana ada resisten tapi tidak ada resisten. Dan saya berharap bahannya bisa hadir di sini. Entah melalui Zoom, waktu itu kan janjinya ada 5 November melalui Zoom, tapi tidak ada. Kami ini sebenarnya pinginnya fokus di solusi, Pak Samsudin, berkaitan dengan BPID. Karena yang diajukan kemarin BAD sudah kami counter. Kami sebenarnya maunya fokus di sana, nggak mau fokus di investasi. Kami nggak mau ribut-ribut persoalan ini, karena ini persoalan strategis yang bisa menyelamatkan masyarakat Banyuwangi. Nilai saham kita besar, 3,5 miliar saat kita duduk sekarang ini, 3,5 triliun saat kita duduk. Nah itu. Tapi bagaimana ini dijawab pertanyaan kami, Pak Samsudin? Anda selaku pelaksana teknis harusnya sangat paham. Gitu. Siapa yang mengusulkan investasi ini? Urgensinya apa? Kemudian saya lanjut dulu, nanti biar sekalian dijawab.